Oke, mindset yang membuat gue menjadi semakin normal, entah itu ketika gue melakukan kegiatan yang buruk dan juga yang positif. Jadi ketika gue melakukan suatu bermain game dan ketika gue fokus ke pengembangan diri, itu sama-sama gue mengalami suatu ketidaknormalan. Yang dimana ya pasti dalam menjadi normal itu apa ya? Ada set boundariesnya. Walaupun kita nggak mau menjadi suatu apa yang namanya apa yang terjadi di halayak ramai, gue tahu itu karena kalau misalnya dalam persepsi Al-Quran itu kebanyakan orang itu adalah orang yang tidak taat, jadi kita menjadi kaum yang sedikit sedikit. So lu pasti nangkap apa yang gue maksud. Dan juga kalau misalnya lo dengar podcast yang emang pembicaranya itu man dan juga suatu pria yang bertanggung jawab dan hal semacamnya, mempunyai fisik yang bagus, finansial yang bagus, spiritualitas dan hal semacamnya. Itu lu nggak mau menjadi suatu halayak, nggak mau menjadi nggak mau menjadi kebanyakan orang, nggak mau menjadi ya halayak umum orang lainnya. Karena kenapa? Aduh, gue lupa lagi mindset yang ada, quotes yang bagus untuk mengistilahkan itu. Cuman ya kita langsung aja masuk ke teks. Jadi ketika gue melakukan hal positif itu lebih fun. Maksudnya itu ketika gue melakukan hal positif seperti gue pergi ke gym dan juga sosialisasi dan hal semacamnya, bela diri, itu lebih fun bro, lebih fun ketimbang gue melakukan kegiatan yang bisa dibilang negatif. Kalau misal lo lakuin sendiri, tapi itu bisa jadi positif dan juga bisa jadi netral. Positifnya itu karena lu mengikat tali persaudaraan, tali kekeluargaan. Lu misalnya main Minecraft bareng keluarga lu, tapi lu nggak main Minecraft sendiri. Lu nggak main Minecraft itu ketika lu malam dan lu manajemenkan diri lu 1 jam sehari untuk main game dan semacamnya. No, itu adalah suatu hal yang bullshit. Tapi kalau misalnya lu ngelakuinnya itu tapi bersama keluarga lu, that's very good. Dan gua lebih itu mengikat tali persaudaraan jika lu melakukan misalnya main Minecraft dan itu dilakukan di malam hari. Menurut gue itu jangan dilakukan karena ya bisa main di siang hari bro, bisa main di sore hari dan semacamnya. Kalau malam karena elektrik ya, itu ganggu ke tidur lu, ganggu ke lu bangun dan ganggu ke kondisi lu ketika lu bangun gitu. Dan itu adalah hal yang kompleks ketika lu lakukan di malam hari. Di malam harinya itu lebih baiknya itu ketimbang kalau misalnya melakukan gadget dengan keluarga lu, itu lebih baiknya itu ya lu adventure atau lu ke mall dan hal semacamnya gitu. Oke, jadi ya gue ketika pergi ke gym dan juga sosialisasi dan juga bela diri, itu lebih fun ketimbang gue melakukan Minecraft dan juga nonton movie dan hal semacamnya gitu. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya ya ketika lakuin bersama keluarga, ya itu cuman 2 sampai mungkin 5 jam dan hal semacamnya. Dan ketika lu lanjut ke pekerjaan lu ke gym dan hal semacamnya, itu lu tahu itu lebih fun, lebih bertanggung jawab dan hal semacamnya. So lu pasti nangkap apa yang gue maksud di sini. Jadi ketimbang gue main game atau pornografi, itu lebih fun. Maksudnya lebih fun, hal positif dibandingkan hal ini gitu. Ya tadi gue bilang seperti ke gym, yang gue bilang tadi seperti pergi ke gym, bersosialisasi, sharing, membicarakan terkait dengan bisnis, ketemu dengan orang baru dan hal semacamnya. Itu adalah sesuatu yang fun. Work dalam suatu bisnis yang berkontribusi. Ketika ada free time, kok gue tersenyum, membuka HP dan melakukan scripting, menulis suatu yang berkaitan dengan bisnis itu yang mungkin itu bisa men-solve suatu hal. Mungkin dalam hal mental health, kesehatan mental yang ada dalam di rakyat Indonesia ini yang
semakin buruk karena adanya suatu aplikasi TikTok, dan akhirnya gue mempunyai suatu ide akan membicarakan itu di sosial media dan hal semacamnya, dan akhirnya mungkin mendapatkan beberapa views, dan dalam beberapa views ini sadar akan itu, dan akhirnya apa? Akhirnya mulai melakukan step by step untuk menghilangkan atau meminimalisir akan penyebab dari mental health yang buruk itu. Mental health yang buruk itu karena bukan karena TikTok sih, karena apa ya? Karena shit life. Makanya life itu harus dibikin positif dan juga fun gitu. Yup. Itu fun ketimbang gue melakukan kegiatan yang disebutin di poin pertama tadi. Jadi ini dan ini itu lebih fun ketimbang kegiatan yang gue sebutin di ketika gue bermain game, nonton pornografi, nonton anime dan hal semacamnya. Itu kegiatan itu lebih fun itu. Jadi ketika memang ada momen untuk menonton movie bareng keluarga, let's do it bro. Syaratnya adalah jangan melakukan itu sendirian, karena itu bukan bareng keluarga, bukan bareng keluarga namanya gitu. Lu bukan orang terbelakang, bukan orang yang mempunyai shit life yang dimana lu malam hari manajemen diri 1 jam untuk nonton Netflix sendiri dan hal semacamnya sambil ngerokok dan hal semacamnya. No. Toh lebih fun ketimbang kegiatan schedule lu ketika lu pergi ke gym dan hal lainnya gitu. Setidaknya itu lo harus pelajari. Bonus karena gini bro, ketika gue terobsesi dengan game, gue enggan melakukan watch movie dengan keluarga gue ataupun saudara gue. Gue dalam apa namanya? Gue dalam mood mode misalnya. Dan dalam podcast yang pernah gue dengar, yang menurut gue relevan banget dengan diri gue, yaitu mode itu ya lu masih melakukan sosialisasi bro. Tetap melakukan suatu sosialisasi, ketemu dengan orang baru, lebih mengikat tali persaudaraan lebih kenceng. Itu yang namanya mode yang sebenarnya gitu. Jadi ketika gue terobsesi dengan game, gue enggan melakukan watch movie dengan keluarga gue ataupun saudara gue mending grinding game lalu mendapatkan status di sana. Sama seperti gue terobsesi dengan pengembangan diri, gue lebih baik grinding di gue baca buku semacamnya. Gue harus mendapatkan status yang dimana gue harus dikatain pintar dan hal semacamnya. Gue harus dikatakan kuat atau semacamnya. Dan ya ketika gue terobsesi dengan pengembangan diri, ada momen yang mana gue tidak mau untuk benar-benar bersama saudara gue gitu. Jadi gue langsung visualisasi aja yang dimana ketika gue di rumah nenek gue itu, wah kok diginian sih, apa gue nge-share apapun rumah nenek gue. Jadi ini rumah nenek gue, dan misalnya keluarga gue tuh ngumpul di suatu kamar gitu. Di situ ada TV dan semacamnya, adek gua nonton dan hal semacamnya. Adek gua sama-sama nonton Meow Auk karena itu friendly banget. Dan gue sempat benci sama Meow Auk. Cuman kalau semisal itu bareng keluarga, ngikat tali persaudaraan, let's do it bro. Kita lanjut lagi, yaitu adik-adik gue nonton Meow Auk atau nonton hal semacamnya. Dan juga ada ibu gue bicara sama nenek gue dan hal semacamnya. Dan juga kadang-kadang mention terkait dengan yang ditonton sama adik gue, misalnya kok kayak gitu, kok gitu ya, aneh banget dan hal semacamnya. Dan sedangkan gue ngapain bro? Gue di luar, itu gue entah gue lakukan meditasi, entah gue baca buku dan hal semacamnya. So lu nilai aja apa yang nilai apa yang lu lakukan, suatu penilaian terkait dengan tindakan gue yang kayak gini. Apakah ini benar? Tidak. Sekarang yang gue lakuin apa? Ya gue bicara sama nenek gue dan bicara sama emak gue dan semacamnya kadang-kadang. Dan juga kalau misalnya disuruh apa-apa, ya gue harus obey that rules gitu, obey that perintah. Dan juga
nonton sama adik gue agar tidak berantem dan hal semacamnya. Gue cari yang sama-sama suka dan hal semacamnya di nonton TV. Dan kenapa gitu? Ketika gue bicara sama nenek gue, bisa jadi kemungkinan besar gue mendapatkan suatu ide akan hal apapun itu. Mungkin nenek gue mention terkait dengan apa ya, terkait dengan suatu pemuda, dan akhirnya gue mendapatkan ide untuk gue bicarain pemuda di YouTube gue. And that's apa? Dengan itu apa? It's very good to have, bro. So yeah, itu yang gue lakuin sekarang. Dan baik lagi, ketika gue nonton TV ini lebih baik, maksudnya gue ketika gue nonton TV dan ketika gue pergi gym dan semacamnya, pergi ke gym, sosialisasi, doing work itu lebih fun ketimbang nonton TV. So yeah, jadi sama seperti gue terobsesi dengan pengaman diri, ada momen gue tidak mau menolak untuk mempererat tali persaudaraan, kekeluargaan dan semacamnya. And that makes sense. Dan syaratnya apa? Yang gue tadi, lu jangan ngelakuin ini tuh sendiri gitu. So chilling lu itu bukan lu nonton Netflix, lu bukan main game, tapi chilling lu, sesi istirahat yang lu lakuin ketika lu setelah melakukan bisnis, setelah bantuin orang tua lu, mungkin lu keluar dan beli ini, beli itu, beli ini, istirahat lu itu adalah lu meditasi atau lu melakukan peregangan tubuh dan and whatever gitu. And that's very good. So sekian dari gua, semoga bisa melakukan pencerahan di mindset kalian dan persepsi kalian, perspektif kalian. So see you tomorrow.